Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Waalaikumsalam warahmatullahi. izin bertanya Ustadz, jika ada perempuan pintar yang katanya ingin mengeluarkan jin-jin yang ada pada manusia atau ada orang yang terkena penyakit dari orang lain, dikenai orang, dan si keluarga ini percaya akan hal itu. Kata keluarga ini, antara percaya dengan tidak kita ini, tapi ada buktinya. Apakah ini termasuk syirik ya Ustadz? Perempuan itu dikatakan dukun atau tidak Ustadz? Saya herankan, saya herankan juga, saya dan keluarga pribadi pernah melihat proses dia melakukan itu katanya untuk membuang jin-jin dalam tubuh orang yang terkena. Setiap awalnya dia selalu membaca ta'awudz, basmalah, ayat kursi, surat 3 kul, tapi dia memakai asap-asap kemenyan gitu Ustadz. Saya takut sekali si keluarga tadi itu termasuk ke dalam perbuatan syirik dan sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Kemudian bagaimana hukumnya Ustadz jika kita pernah duduk ramai-ramai dan menyaksikan perbuatan si perempuan tadi, tapi tidak membenarkan, tahu prosesnya, kemudian itu diceritakan. Apakah itu termasuk perbuatan syirik Ustadz? Bagaimana cara kita untuk tidak melakukan itu lagi dan bertaubat atas perbuatan ini di masa lalu Ustadz? Saya takut Ustadz Allah marah kepada saya dan keluarga. Mohon dijawab ya Ustadz. Jazakallahu khairan. Wa iyyakin. Subhanallah jemaah. Ya. Jadi kalau bicara perempuan itu dapat mengeluarkan jin ya, dapat mengobatin orang yang dapat penyakit kiriman dari orang lain, santet umpamanya. Jadi kita lihat pengobatan sihir itu sebenarnya dengan dua cara. Yang pertama dengan ruqyah syariah, dengan ruqyah yang sesuai dengan syariat. Yang kedua dengan sihir juga. Dan itu yang terlarang. Jadi ngobatin sihir sama sihir terlarang. Karena melakukan sihir lagi. Yang kita tahu perbuatan sihir ini kufur. Maka apa yang perlu dilakukan oleh keluarga tadi? Orang-orang seperti itu kalau dikatakan tadi dia baca qul huwallahu ahad, baca ta'awudz, baca bismillah, baca doa-doa lah yang dia baca itu. Terkadang itu untuk kamuflase. Karena terbukti dia pakai asap-asap umpamanya. Jadi menggabungkan antara yang syar'i dengan yang tidak syar'i. Maka ana rasa keluarga jangan ke tempat itu lagi. Carilah seorang ustadzah atau seorang ustadz yang dapat membantu untuk meruqyah. Bukan seperti yang tadi. Karena saat ini memang sulit jamaah untuk mendapati dukun murni. Hampir semua dukun itu sudah apa ya? Kamuflase tadi, sudah menempatkan dirinya karena dia tahu kalau dia dukun dia dibenci sama masyarakat. Karena tahu dukun ini biangnya masalah gitu. Tapi ketika dia seperti ustadz, seperti ustadzah, maka akan ada orang-orang yang datang ke sana. Lalu seperti yang dikatakan oleh Anti, Ustadz dia itu baca ta'awudz loh Ustadz. Dia itu baca Al-Fatihah, dia baca qul huwallahu ahad, dia baca ayat kursi. Ya, itu yang dia baca keras. Kemudian apa yang dia baca dalam kondisi dia tidak terdengar suaranya komat kamit umpamanya. Maka rasa kalau memang sudah pernah melakukan itu, ya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan sampaikan kepada keluarga, carilah yang syar'i. Karena kadang-kala orang kalau sudah sakit jamaah segala cara dia tempuh. Salah satunya ngobatin sihir dengan sihir. Yang sepertinya perempuan itu, wallahu a'lam bishawab, mungkin dia termasuk dari yang menggabungkan antara yang syar'i dengan yang tidak syar'i. Akhirnya jadi nggak syar'i semuanya. Jadi berikan nasihat kepada mereka dan mungkin Anti perlu cari tahu. Ayolah, ada di sana ustadzah umpamanya. Datang ke seorang ustadzah. Sampaikan juga kadang-kadang orang itu kalau katakan ustadz, aduh ustadz, kita ini perlu orang pinter. Disampaikan, ini orang pinter. Pinter agama. Maka bawa ke sana sehingga kalau memang nggak bisa ruqyah mandiri ya, silahkan berangkat ke ustadz yang dapat meruqyah. Semoga Allah memberikan kesembuhan dan menerima tobat kita semua. Hadza wallahu a'lam bishawab.
pertanyaan berikutnya, Ustaz.